Nah, kemudian dengan kontestasi kondisi sekarang dan perpolitikan dewasa ini, yang mencuat itu dan yang luar biasa itu kan ada 3 masalah. Pertama adalah marah besarnya ya Presiden kelima kepada Pak Joko Widodo. Tapi tidak langsung bahasanya. Nah, yang kedua dalam kebijakan-kebijakannya yang sebelumnya dulu pernah kita cerita dalam podcast yang lain, ini Pak Jokowi ini semacam malin kundang ini. Ya, nomor kembali satu. Ke tadi kan katakan ini apa namanya semacam pemerintahan Jokowi ini kan membuatkan satu semacam masalah-masalah besar ya, masalah-masalah besar, kekuasaan yang tanda kutip ya mengintervensi KPK ya, karena sudah mulai terkuak tuh, sudah terkuak jelas bahwa intervensi ini sejak zamannya Agus Raharjo yang sudah dibongkar kemarin. Nah, satu sisi KPK, ditambah lagi kemarin MK. Ya kan, MK juga sama, sudah sangat kasat mata terlihat bahwa di MK itu terjadi semacam KKN yang luar biasa digunakan oleh kekuatan istana untuk merencanakan supaya salah satu putra beliau bisa lolos masuk sebagai wakil presiden. Ya, nah tapi kita lihat proses ini tuh gonjang-ganjing politik, suasana politik semakin hari kan semakin memanas, menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari PDIP. Bukan sekadar Bu Mega, tapi hampir seluruh kader PDIP semuanya itu marah, terbakar semua, termasuk ketua DPC yang ada di Solo. Mereka sudah buka-bukaan tentang kebobrokan rezim ini. Menurut saya ya, mungkin sebagai ketua SMP, juga sebagai penasihat SMP sini, kita selalu kan kepengen yang damai-damai. Oke, jadi kalau kita urut balik, kerasnya Bu Mega kepada Joko, Joko membalas dengan cukup keras, di latar belakangi. Latar belakangnya itu adalah proses di dalam ya melibatkan lingkungan untuk masuk ke dalam panggung ya di dalam sistem pemerintahan perpolitikan. Nah, kemudian pemain-pemain lain juga ikut ya. Tetapi ini kali PDIP sebagai lembaga maupun sebagai MPU, mereka tuh merasa gerah semua. Tapi kelihatannya Pak Jokowi juga tidak mau mundur. Nah, kemudian Pak Jokowi ini punya senjata pamungkas yang bisa mengendalikan orang-orang tertentu dan juga lembaga-lembaga negara untuk kepentingannya. Nah, kondisi ini nanti sudah mulai terasa dan masuk di dalam dinamika campaign dalam rangka Pilpres pemilu ini. Gitu. Nah, jadi ya kalau saya menjadi Bu Mega pun kesal juga. Ya sekasar-kasarnya apapun, Bro. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Prof. Abbas Toha di Peace dan Has Channel dengan bisik-bisik politik kenegaraan. Saya Prof. Iya. Alhamdulillah. Tapi meningkat ke bincang-bincang, Bib. Iya, dari bisik-bisik ke bincang-bincang. Terus peta terkini ini semakin hari semakin menarik, Prof. Iya. Suasana kampanye sudah dimulai, suhu politik meninggi ya. Tapi di satu sisi juga ada yang menurun gitu. Ada yang meninggi itu harga-harga, Bi. Oh gitu. Ya. Yang menurun itu tensi. Oh, tensi. Dan kita dengar LBP sudah bisa berdiri. Bukan gitu. Berdiri malah sudah datang pulang ke Indonesia, sudah menyaksikan menantu tersayang ya. Nah, menantu tersayang diangkat sebagai kasat ya. Ya. Ya, kita ikut bangga. Bangga, Bib. Nah, apa ini oleh-oleh Puan ke Singapura ini? Belum. Puan Singapura kan baru ini
setelah itu baru ke Singapura. Oh begitu. Jadi kalau nggak salah itu setelah LBP itu sini baru ada pertemuan dengan Mbak Puan di Singapura. Oh gitu. Kelihatan begitu. Kalau nggak salah nih informasinya. Ya. Karena kemarin itu beliau menghadiri di istana itu pelantikan Kasat yang baru, dan memang kita menyaksikan ya salah satu tokoh bangsa pada saat yang sangat genting ya, dalam tanda kutip ya, suhu politik yang begitu memanas, tajam, seorang Luhut yang selama ini mendampingi segala urusan, tetapi katanya dia nggak lama, cuma sebentar di sini, hanya sebentar, dia perlu istirahat lagi ke Singapura, jadi dia tetap tidak menjabat lagi, yang informasi, jadi dia bukan kembali langsung menjabat lagi karena terlampau capek ya. Karena urusannya begitu besar, dia masih butuh lagi istirahat. Tapi dalam perkembangan terakhir ada pertemuan penting menurut saya. Kenapa sih Bang penting? Karena seorang pimpinan DPR, anak muda, ya, queen maker. Waduh, kalau Prof bilang itu kan queen maker kan? Ya. Itu sebagai queen maker datang ke Singapura, ketemu bincang-bincang tentang politik. Nah, saya kepengen tahu, mungkin Prof tahu itu apa sih kira-kira bocorannya, Prof? Biasanya Prof kan suka dapat aja informasi itu. Ya. Jadi ya kalau bicara Puan tentu bicara Bu Mega. Bicara Bu Mega tentu bicara PDIP. Bicara PDIP tentu ini juga terah ya. Nah, kemudian dengan kontestasi kondisi sekarang dan perpolitikan dewasa ini, yang mencuat itu dan yang luar biasa itu kan ada 3 masalah. Pertama adalah marah besarnya ya Presiden kelima kepada Pak Joko Widodo. Tapi tidak langsung bahasanya. Nah, kalau dalam hal ini mengatakan bahwa kondisi yang ada sekarang ini tentu itu dilatar belakangi hal lain. Nah, latar belakang lain itu kan kita lihat dalam proses sosialisasi kampanye ini banyak baliho-baliho atau daerah-daerah kantong-kantongnya PDI dan Ganjar Pranowo ini kan dikerjain itu balihonya. Nah, tapi kita balik lagi ke belakang sebetulnya. Megawati tentu ingin ada kader di lingkungan dia yang tampil. Tadinya berharap Puan kan. Kemudian pindah ke Ganjar. Tapi Ganjar ini juga dibesarkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini lupa dia bahwa dia adalah yang dibesarkan dan petugas partai. Kemudian merasa sudah kuat dan besar. Lembaga negara dikontrol dan tahu sinteng di belakang. Nah, ini kelihatanlah keluarga ini mulai berperan dalam mewarnai kebijakan-kebijakan, tanda kutip, Pak Joko Widodo. Yang isunya ibu dan keluarga besar, ibu. Untuk juga mengorbitkan putranya. Nah, manuver dan langkah ini kelihatannya membuat tidak senang yang di seberang sana Bu Mega. Ini satu. Nah, yang kedua dalam kebijakan-kebijakannya yang sebelumnya dulu pernah kita cerita dalam podcast yang lain, ini Pak Jokowi ini semacam malin kundang ini. Tapi ya tentu bisa diberi nasihat lah demi untuk kenyamanan dan keutuhan bangsa ini. Iya, betul. Tapi ternyata makin kesini makin kenyang ya. Hasto dibully ya, kemudian Adianati perlu berbicara, Masinton bicara keras. Dan kalau kita lihat gesturnya, sikapnya, apanya itu Bu Mega marahnya tuh yang sementara tanda kutip kata beberapa pakar politik ini sandiwara, drama ini katanya. Tapi makin kesini kelihatan makin beneran ini, ya, makin beneran ini. Ya. Terus tentu di dalam konsistensi ini ada 3 pasangan. Nah, tentu ini adalah peluang bagi 01
Ya, Ya, nomor kembali satu. ke tadi kan katakan ini apa namanya semacam pemerintahan Jokowi ini kan membuatkan satu semacam masalah-masalah besar ya. Hmm. Masalah-masalah besar, kekuasaan yang tanda kutip ya mengintervensi KPK ya. Sekarang sudah mulai terkuak tuh. Sudah terkuak jelas bahwa intervensi ini sejak zamannya Agus Raharjo yang sudah dibongkar kemarin bahwa perubahan ya undang-undang di KPK itu dalam waktu 1 minggu. Iya, Satu dengan minggu itu, harapan yang terlibat dengan EKTP itu lolos. ya Nggak jadi usah gini, diperkarakan ya. perubahan itu cuma dalam waktu 1 minggu dan itu pimpinan KPK katanya tidak tahu isinya, Prof. Ini kan aneh nih, luar biasa kan? Sama sekali dia tidak tahu. Ini data beneran ini atau A1 infonya ini? Ini informasi yang saya ikuti di Kompas TV, yaitu wawancara Rosian Silalahi dengan Agus Raharjo, bahwa proses perubahan apa namanya undang-undang KPK itu yang tanda kutip katanya ada pelemahan KPK itu baru terkuak kemarin ini, bahwa itu proses hanya 1 minggu. Sebetulnya banyak yang tahu, tapi informasi itu tidak A1, tahu tuh dari berbagai sumber. Kalau ini sumbernya konkret, masih hangat nih, baru 2 hari ini dibicarakan. Dan terbuka Secara di publik luar biasa. Seorang Agus Raharjo, mantan ketua KPK, dia merasa menyesal juga gitu loh. Karena pada saat waktu dia masih sebagai pimpinan KPK itu dia pernah dipanggil Jokowi, begitu dia mau masalah EKTP, Novanto Mas Obue, dia diomelin habis, ditegur habis oleh Jokowi gitu loh. Nah, akhirnya kan sudah terkuak nih bahwa kebobrokan ini, intervensi dari istana itu terhadap KPK itu sudah mulai terkuak. Poin pertama, ya kan? Sehingga kita lihat sendiri bagaimana langkahnya KPK selama ini mentersangkakan orang, termasuk juga mau mentersangkakan Anies dengan segala macam cara, tidak berhasil. Bahkan menyingkirkan sekian puluh orang, korban daripada filenya banyak sekali, sangat luar biasa. Dan dia tetap berkuasa, bisa bertahan sampai akhirnya saya pandai-pandai tupai melompat, akhirnya kan jatuh juga. Dan sekarang sudah mulai terkuak. Nah, satu sisi KPK, ditambah lagi kemarin MK, ya kan? MK juga sama, sudah sangat kasat mata, terlihat bahwa di MK itu terjadi semacam KKN yang luar biasa, digunakan oleh kekuatan istana untuk merencanakan supaya salah satu putra beliau bisa lolos masuk sebagai wakil presiden. Ya. Nah, tapi kita lihat proses ini tuh gonjang-ganjing politik. Suasana politik semakin hari kan semakin memanas. Menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari PDIP. Bukan sekadar Bu Mega, tapi hampir seluruh kader PDIP semuanya itu marah, terbakar semua, termasuk ketua DPC yang ada di Solo. Mereka sudah buka-bukaan tentang kebobrokan rezim ini. Menurut saya ya, mungkin sebagai ketua SMP. Ya berarti ujung-ujungnya itu adalah kepada pasangan Prabowo Gibran kan? Iya, jadi mungkin Prof juga sebagai penasihat SMP ini, kita selalu kan kepengen yang damai-damai ya. Kalau semua ini sekarang sudah terbuka lebar semua, semakin hari semakin terbuka, semakin terkuat. Kebobrokan bangsa ini semakin terkuat. Alangkah indahnya kalau balik ke belakang, mundur, turunkan tensi politik ini dengan cara berembuk lagi. Toh ini kan kader mereka sendiri kan, kader PDIP yang punya salah. Artinya apa? PDIP juga punya andil, ya kan? Dia tidak bisa lepas gitu loh. Ada andil di situ. Selama kan bukan waktu yang pendek, ya kan? 2 tahun, apa namanya? 9 tahun. 9 tahun di presiden. Sebelumnya kan gubernur wali kota. Wali kota. Kan hampir sekian belas tahun kan. Nah, artinya apa? Ini kan dosa berjamaah. Kalau kita ngomong soal dosa kan. Nah, jadi sekarang yang berdosa-dosa ini duduklah berunding yang baik demi keselamatan nusa dan bangsa. Iya, begitu kalau bangsa ini terus-terusan seperti itu, kita mau kemana, Prof? Mau kemana? Ya, yang peduli mau kemana dan hendak kemana itu kan kita, Bib. Yang lain ada pentolan-pentol munafikun yang nggak peduli dia. Makanya kita dalam bisik-bisik ini, bincang-bincang ini mendorong untuk kita akan memberikan semacam ya masukan lah gitu loh. Ya, kenapa? Tapi ya begini, demi bangsa dan negara kita harus
Ya, ini harus contoh bagus loh. Seorang Mbak Puan itu datang ke namanya ke LBP datang ke Singapura tuh, saya yakin nama itunya bagus. Ya oke, Bib. Kenapa? Pasti dia minta nasihat. Nih loh, dia mungkin akan cerita selama Bapak sakit, nih kondisi bangsa mungkin seperti ini. Ini jadi begini. Saya yakin itu dia informasikan saya bahwa ingin Bib ya. Ini kalau yang ada di benak saya ya. Jadi pasti Mbak Puan sebagai pemimpin DPD akan cerita apa selama ini gitu loh. Begitu LBP sudah sehat, jadi Pak peta yang terkini seperti ini gitu loh. Mungkin dia semacam entah curhat, entah minta masukan apa, bagus gitu loh. Ya, bagus. Kita ambil positif lah. Iya, kita positif. Kita harapkan mereka duduk bersama dan sebagainya. Tetapi Bib, soal ini peran istri, peran keluarga itu juga bisa ya. Ini kaitannya dengan ya pasangan Prabowo Gibran. Tapi saya ingin melihat begini, Bib. Salah tidak? Kalau di kerajaan tuh wajib hukumnya ada raja, ada pangeran, dari beberapa pangeran disiapkan untuk putra mahkota. Nah, di dalam perjalanan hidup berpolitik berbangsa negara ini juga kalau seorang bapak ya secara genetika dan lingkungan sosialnya tumbuh anaknya menjadi tokoh, salah enggak dia menjadi tokoh? Contohnya waktu itu saya dengar bisik-bisik ya. Bisik-bisik dari apa namanya beberapa channel bahwa ini sebetulnya kemauan besar dari ibu dan kawan-kawan dan keluarga besar. Tapi Jokowi sendiri katanya belum waktunya. Jadi ada semacam perdebatan juga di dalam gitu loh. Saya melihat lebih menyeluruh. Coba kita lihat tokoh politik militer Theo Safi'i, anaknya kan di PDIP sekarang dan sempat di Seknek. Dan udah keluar sekarang. Ya, sudah keluar dari istana. Iya, tetapi dia di PDIP. Iya, masih di PDIP. Artinya sudah muncul sebagai ya tokoh muda masuk orbit perpolitikan yang di elitnya. Kita tengok SBY, mayor ditarik berpolitik, ya enggak? Tapi dengan cara dan sebagainya kelihatannya kurang sukses. Tapi sementara masih diakomodir di pasangan Prabowo Gibran. Nah, kita lihat ya. Kita lihat lagi LBP. Anaknya tumbuh berkembang, menantunya di kasat, tidak main-main, Bib. Ya. Jadi Hendro menantunya jadi Pangap. Jadi semua sudah menempatkan ini. Tetapi coba kita lihat. Tokoh Thomas Syumi itu dia memberikan ke pasar. Anaknya itu diberikan contoh langsung, diberikan contoh tidak langsung. Kemudian tumbuh berkembang menjadi politisi, birokrat dan sebagainya. Tapi tidak sampai sejauh seperti ini gitu. Coba lihat. Putra dan putrinya Pak Natsir tumbuh berkembang sederhana, jadi tokoh juga, tapi tidak. Lihat Pak Safrudin dulu pernah sempat yang muncul itu. Ya sebetulnya kan banyak contoh, Prof. Ya, artinya itu kan tidak salah kan, asal menempatkan dan digunakan dan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Waktu yang tepat. Kan gitu kan. Nah sekarang ini saya larinya kepada karena namanya dikarbit, sesuatu dikarbit itu kan matanya kan. Jadi kan diharapkan bahwa Gibran ini mewakili angkatan muda, generasi muda. Tapi generasi muda ini kritis sekarang dari segala penjuru. Nah, kalau prosesnya itu tidak penuh KKN, Prof, mungkin tidak seramai ini gitu loh. Karena prosesnya. Iya, tapi di samping itu juga kapabilitasnya juga, kompetensinya juga. Di luar itu, karena kita lihat prosesnya sendiri sudah penuh kontroversial, kan hasilnya kan jadi begini kan, gitu kan. Nah, kalau kita berharap ya kita ini selalu di sini kepengennya tuh yang ya pemilu damai, tenang, ribut-ribut itu tidak menyelesaikan masalah kan. Semakin hari semakin ribut, kegaduhan ini kan kita khawatir apa perpecahan anak bangsa itu kan kita tidak inginkan, Prof. Kan itu yang kita kepengen kan. Kepengen bangsa ini tetap diurus, tapi tidak harus ribut. Apalagi sampai ada pertumbuhan darah yang kita nggak mau. Gitu. Oke, jadi kalau kita urut balik, kerasnya Bu Mega kepada Joko, Joko membalas dengan cukup keras, di latar belakangi. Latar belakangnya itu adalah proses di dalam ya melibatkan lingkungan untuk masuk ke dalam panggung ya di dalam sistem pemerintahan perpolitikan. Nah kemudian pemain-pemain lain juga ikut, ya. Tetapi ini kali PDIP
sebagai lembaga maupun sebagai MPU mereka tuh merasa gerah semua. Ya. Tapi kelihatannya Pak Jokowi juga tidak mau mundur. Nah kemudian Pak Jokowi ini punya senjata pamungkas yang bisa mengendalikan orang-orang tertentu dan juga lembaga-lembaga negara untuk kepentingannya. Nah kondisi ini nanti sudah mulai terasa dan masuk di dalam dinamika campaign dalam rangka Pilpres pemilu ini. Nah ini, ya itulah PiS kita doakan ini berjalan dengan cukup aman dan berada dalam koridor jurdil itu tadi. Bahwa ada gesekan, ada apa ya ala kader, tidak berlebihan kan gitu. Nah jadi ya kalau saya menjadi Bu Mega pun kesal juga. Ya sekasar-kasarnya apapun Rob, demi bangsa dan negara tensi politik harus diturunkan. Gak bisa enggak. Gak bisa. Karena ini semakin tensi semakin tinggi menjelang pemilu, itu potensi perpecahan di anak bangsa itu sangat jelas nanti. Ya, jadi itu yang kita khawatirkan gitu loh. Ya, jadi kalau dari elit-elit atas ini masih juga egonya masih luar biasa, tidak berpikir buat bangsa dan negara, kita jadi sedikit khawatir Rob. Itu yang kita khawatirkan. Ya, jadi begini, kalau khawatir perusahaan bangsa anak bangsa ini, so bangsa ini masih dijaga oleh umat Islam, dua komunitas besar Muhammadiyah dan NU itu sudah saling memahami bahwa NKRI ini perlu dijaga. Nah, jadi juga para pejabat negara hati-hatilah, karena kalau sudah dua komunitas ini merasa tidak sehat, merasa tidak senang, dan memberikan teguran keras, ini berdampak kepada sistem di dalam pemerintahan dan kepada personel-personelnya. Nah, marilah pemilu ini kita jalankan sebagaimana aturannya. Ya, pemilu tetap berproses ya. Nah, dalam proses pemilu ini kan sudah berjalan. Nah, maksudnya juga tensi juga harus diturunkan segera. Ego masing-masing itu sudah harus Iya, sebab begini, para nggak politisi muda ini kan ada yang pragmatis. Makin tensi tinggi, makin bisa bermain. Dia sebetulnya bermain. tergantung tua-tua, Prof. Ini ya, contohnya yang tua-tua. Kalau yang tua-tua ini dia menyadari ini ada yang nggak beres, yang tua-tua itu kumpul gitu loh. Kasihan bangsa ini gitu loh. Yang tua-tua harus memberikan teladan yang baik buat anak-anak yang muda. Ya, ini kan yang tuanya kan tinggal Bu Mega sama Jokowi aja. Banyak. Kalau Jokowi nggak tua, muda. Yang tua-tua ini kan ada Bu Mega, ada Yusuf Kala, ada SBY, ada Pak Tri, ada Hamzah Khas. Masih banyak yang tua-tua yang hebat-hebat. Ya, kalau Pak Tri kan putranya sudah tersingkir itu dalam. Ya, itu kalau kita memang mau demi bangsa dan negara, mereka yang tua-tua itu kumpul lagi, bagaimana caranya? Ini tidak boleh dibiarkan gitu loh. Perpecahan bangsa sudah potensi pecah, jangan dibiarkan. Mungkin kalau upaya itu sudah pecah. diupayakan, upaya itu sudah berjalan saya lihat. Tapi tidak jalan. Akhirnya Pak Tri dengan komunitasnya segera menggerakkan untuk kembali Undang-Undang 45. Itu lain lagi itu, Prof. Itu malah bikin ribut lagi tuh. Kalau saya lihat kembali Undang-Undang 45, sekarang proses pemilu udah berjalan. Kita mau kembali Undang-Undang 45 itu bikin ribut lagi. Itu bukan solusi sebetulnya. Kalau solusi itu tensi yang lagi rame ini itu yang cuma dikembalikan lagi, bukan kembali Undang-Undang 45. Kalau kita kembali Undang-Undang 45, kita mundur lagi ke belakang, mundur jauh. Jadi gini, ada yang pengen, sob ini paling 45 itu adalah debatable. Tapi ada yang pengen ini chaos. Dengan chaos ini. Nah itu yang kita tidak inginkan, Prof. Jangan sampai ada yang nunggangi gitu loh. Yang kita khawatirkan ada yang menunggangi sehingga timbulnya chaos. Jadi kita nggak pengen gitu loh. Pemilu sudah di depan mata, segelintir nggak banyak sebetulnya elit ini gitu loh. Cuma mereka tuh berpikir demi bangsa dan negara itu dia harus berbuat apa, karena sudah tensi segini panasnya. Kalau masih didiamkan juga atau makin dikomporin lagi oleh sana sini, ya semakin jadi. Oke, baiklah Bib. Jadi kita dorong, kita upayakan dan juga netizen mendengar ya, nah, agar para tokoh, para tokoh-tokoh bangsa ini untuk merem ya tensinya, berupaya untuk saling mendekati. Iya, jangan ini kompor kan makin banyak nih. Ini ngomong ini ngomong terus. Yang ini nyalain Mega, ini belain ini terus, akhir bersautan. Yang muda anak yang baru muncul tuh silakan lapor. Kalau ini kan akhirnya kan semakin panas.
bukan semakin dingin gitu loh. Nah itu yang kita tidak Ya, inginkan. itulah artinya egalitarian tumbuh berkembang. Kalau kemarin-kemarin ini ngomong diomelin, ngomong dicombol. Nah, jalan-jalan pemilu ini ngomong agak terbuka, jadi keluar itu rame semua gitu, Beb, ya. Tapi buat pendidikan politik bangsa ini nggak bagus. Ya. Tidak bagus dan tidak sama sekali mendidik. Ya karena begini, Beb, revolusi mentalnya nggak jalan. Karena apa? Mereka yang tua-tua ini banyak mentalnya rusak. Revolusi mental. Revolusi mental. Gitu. Baiklah, itu Bib, kita Iya. cukupkan dulu sekian ini. Nanti makin gaduh republik ini oleh kita ini. Ya. Kita ini selalunya kepengennya damai, damai, dan damai. Karena tidak ada indahnya kata kecuali damai. Ya, baik. Gitu loh. Damai pimpinan, damai elit politik, rakyat ikut damai. Mudah-mudahan ekonomi juga bisa berkembang. Kan investor bisa masuk. Kalau kita damai. Kalau kondisi begini terus-terusan, investor mana yang mau masuk? Ya, Bib. Nggak ada yang berani. Sehingga ekonomi itu semakin hari semakin terpuruk. Kasihan rakyat, Rob. Yang makin hari makin menderita. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Baiklah, bisik-bisik atau bincang-bincang politik dengan Prof. Abbas Taha ini tidak ada nawi itu lain kecuali kami ingin berbagi, ya, sambil memberikan pencerahan ya politik, terutama elit-elit politik ya yang masih egonya tuh belum bisa turun, harus diturunkan karena tidak ada yang menang, ya. Semakin tinggi ego tidak ada yang menang, semuanya akan ujung-ujungnya sama-sama hancur. Yang itu kita tidak inginkan, Bob, ya. Jadi ego turunkan, duduk berbareng lagi, bagaimana apapun yang selama ini salah, ayo kita rame-rame kita benah, ya, bebenah sehingga yang tadi semakin kericu sudah harusnya turun. Ini sudah ini Prof, udah di puncak, Prof, nih. Ya. Udah di puncak, udah harus mau nggak mau dalam beberapa hari ke depan ini harus turun ke bawah sehingga kita berharap pidato Mega terakhir kemarin itu enough ya. Ya, Prof, ya. Sehingga tidak lagi ada saut-sautan semakin memanjang. Ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, Prof, ilmunya, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Prof sehat, panjang umur. Kita niatkan, kita kepengen menyaksikan bangsa ini rukun dan damai, ya, sejahtera, rakyatnya bisa bergembira. Ya. Ya kan? Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.